Sahabat Matanera, kamu tahu tidak berita ini? Ya, ini sudah kejelasan koalisi perubahan yang digawangi Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS semakin terang. Partai Demokrat dan PKS sudah secara lisan mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden mereka di tahun 2024. Namun, belum ada deklarasi bersama yang resmi. Tetap berat, apalagi penentuan nama bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi Pak Anies dalam pemilu 2024. Banyak pengamat mengutarakan tantangan tersebut. Orang-orang dalam lingkaran pertemanan koalisi perubahan juga mengakui kesulitan soal arah jalan politik koalisi. Wakil Ketua Umum DPP Partai Nasdem, Ahmad Ali, pernah mengatakan bahwa partainya mengalami tantangan dalam membentuk koalisi demi mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capres. Ali mengakui mereka akan mengambil opsi lain jika pembahasan di internal koalisi yang disebut sebagai koalisi perubahan itu mandek. Ia mengakui juga koalisi perubahan mengalami kebuntuan pada pembahasan soal bakal cawapres. Pertemuan tiga partai sudah dilakukan berulang kali, namun selalu mentok pada pembahasan soal cawapres. Kalau seperti ini, kita sudah tidak bisa berdiskusi lagi, kata Ali dalam keterangannya pada Rabu 25 Januari 2023. Sikap Nasdem yang mulai mencari opsi di luar koalisi perubahan pun semakin terlihat setelah parpol besutan Surya Paloh itu secara organisasi mendatangi sekretariat bersama Partai Gerindra dan PKB pada Kamis 26 Januari 2023. Sebagai catatan, Gerindra yang dipimpin Prabowo Subianto dan PKB yang dinakodahi Muhaimin Iskandar sepakat untuk membangun sekretariat bersama demi persiapan pemenangan pemilu di koalisi mereka yang disebut Koalisi Indonesia Raya. Para punggawa Partai Nasdem pun berkomentar soal pertemuan dengan Gerindra dan PKB. Salah satu kadernya, Ahmad Ali, mengatakan bahwa kedatangan Nasdem ke Sekber Koalisi Gerindra dan PKB bukan sebagai manuver politik untuk mencari opsi di luar koalisi perubahan. Ini kan koalisi Gerindra dan PKB, sahabat dari Partai Nasdem di pemerintahan. Tentunya menjadi hal yang wajar kalau kemudian hari ini kita berkunjung. Hari ini kami belum berpikir untuk mencari alternatif, kata Ali di Sekber Gerindra PKB Jakarta Pusat pada Kamis 26 Januari 2023. Meskipun demikian, Ali menekankan partainya tak menutup kemungkinan dengan dinamika politik yang bisa saja terjadi ke depannya. Memang sih politik itu sangat dinamis. Semua kemungkinan juga bisa terjadi. Tapi paling tidak sampai hari ini dua koalisi, yang satu sudah terbentuk dan yang satu hampir juga sudah terbentuk, yaitu koalisi perubahan. Di sisi lain, kedatangan Nasdem ke Sekber Gerindra dan PKB bisa dilihat sebagai upaya untuk meningkatkan daya tawar di internal koalisi perubahan. Pertama, menekankan atau menaikkan posisi tawar Nasdem terhadap PKS dan Partai Demokrat, di mana selama ini terjadi titik buntu Anies Baswedan untuk mendapatkan cawapres. Antara PKS dan Demokrat masih saling kukuh untuk mengusung kadernya sendiri. Dengan demikian, manuver Nasdem akan membawa keuntungan bagi partai besutan Surya Paloh itu. Hal ini cukup beralasan. Nasdem sepertinya akan mampu mendorong Demokrat dan PKS untuk menerima posisi mereka agar tidak menekan dalam penentuan cawapres. Partai Nasdem diuntungkan karena kalau memang mau mendukung Anies, tentu saja PKS dan Demokrat sekarang mesti menerima dan legowo soal cawapres dan tidak saling ngotot. Kedua, jika memang Nasdem memberikan dukungan ke PKB dan Gerindra, tentu ini keuntungan bagi PKB dan Gerindra sendiri karena akan memperkuat dalam Pilpres. Kemungkinan ini masih sangat terbuka. Kalau saja ini terjadi, maka pendukung Anies siap-siap gigit jari karena figur dukungan mereka tidak mendapatkan tiket. Kalau kita lihat secara jeli, aksi Nasdem mengunjungi Sekber PKB dan Gerindra dan sikap Demokrat PKS soal sekretariat perubahan tidak lepas dari kompleksitas internal koalisi perubahan. Nasdem memegang kendali karena mengunci Anies sebagai bakal capres. Sementara itu, PKS dan Demokrat butuh koalisi perubahan karena kedua partai itu sulit berkomunikasi dengan koalisi lain akibat tergantung pada Anies. Jadi, Nasdem punya kartu utama Anies Baswedan, sedangkan PKS dan Demokrat tidak mungkin melepaskan Anies begitu saja. Karena selama ini ruang koalisi Demokrat dan PKS atau poros perubahan sangat kecil kemungkinan bergabung dengan poros koalisi lain. Apalagi PKS dan Demokrat terkesan bergantung pada figur Anies. Aksi Nasdem juga bisa dikategorikan sebagai soal deadlock koalisi perubahan hingga menjajakan diri untuk jajan politik ke partai lain sebagai ancaman.
Karena partai di koalisi perubahan enggan mendeklarasikan Anies sebagai baca pres dan juga soal kesepakatan soal cawapres. Ancaman secara halus yang dilontarkan Partai Nasdem sangat wajar ketika kalkulasi politik antara Partai Demokrat dan PKS terhadap Nasdem belum juga menentukan garis terang. Padahal komunikasi politik yang dibangun sudah cukup lama. Nasdem membutuhkan kepastian mau lanjut atau tidak di poros perubahan, sebab koalisi lain sudah membentuk deklarasi secara resmi, seperti Koalisi Indonesia Bersatu dan Koalisi Indonesia Raya yang sudah membentuk sekber koalisi. Sebelum kunjungan tim Nasdem ke sekretariat bersama Gerindra dan PKB, Ketua Umum DPP Partai Demokrat AHY menawarkan pembentukan sekretariat perubahan sebagai bukti keseriusan pembentukan koalisi mereka. AHY mengklaim koalisi Demokrat, PKS, dan Nasdem bukan sebagai koalisi politik berbasis transaksional dan pragmatisme. Koalisi Demokrat, PKS, dan Nasdem dipersatukan oleh visi dan semangat yang sama, senasib dan seperjuangan untuk mengemban amanah rakyat yang menginginkan perubahan dan perbaikan pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, kata AHY dalam keterangannya pada 26 Januari 2023. AHY mengklaim kinerja tim kecil dalam koalisi perubahan sudah mendekati tahap final. Pembahasan di tim kecil sudah berjalan cukup intensif dan mendalam. Semua pertimbangan dan pandangan ketiga partai sudah dibahas bersama. Prinsipnya, semua setuju untuk mendukung siapapun yang terbaik yang paling besar peluangnya untuk memenangkan Pilpres. Sikap Demokrat disambut positif oleh PKS. Juru bicara PKS mengatakan keberadaan sekretariat bersama dinilai akan membuktikan koalisi solid dan tidak ada perpecahan. Apa betul seperti itu? Belum tentu juga. Sepertinya bau-bau selingkuh ke tetangga sebelah kembali mencuat. Partai Nasdem saja sudah kembali bersilaturahmi dengan Partai Golkar. Semakin asik.